Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semuanya. Bertemu dengan saya kembali Zulkarnain pada mata kuliah Manajemen Audit Sistem Informasi. Pada season yang kelima ini kita akan berdiskusi mempelajari tentang conducting an information system audit ya. Harapannya tentunya dengan mempelajari sesi ini ya, kita semua mampu melakukan audit secara efektif dan secara efisien, sehingga apa yang menjadi tujuan kita melakukan audit dapat tercapai. Oke, bicara tentang conducting audit sistem informasi, yang pertama yang menjadi fokus kita adalah audit program ya. Jadi audit program ini merupakan salah satu action plan dari seorang auditor untuk melakukan validasi apakah perusahaan ya, atau organization itu sudah comply dengan regulationnya enggak ya. Regulation internal perusahaan, regulation misalnya corporate, atau juga regulation dari pemerintah setempat. Kemudian audit program ini merupakan langkah awal ya bagi seorang auditor untuk menyiapkan langkah-langkah ya untuk melakukan audit ya. Jadi tentunya banyak sekali aktivitas ya yang dilakukan ya, terkait dalam mendefinisikan audit ini. Oke, bicara tentang audit program itu at least ada tiga hal tertentu yang menjadi atensi kita. Pertama adalah audit checklist, kemudian resource planning, kemudian konsistensi ya. Baik, untuk audit checklist itu sendiri ya, kita akan melakukan checklist terkait dengan aktivitas saja yang kita lakukan ya untuk melakukan audit secara efektif dan efisien ya. Kemudian kita ingin melakukan pengecekan apakah ya kontrol yang dilakukan sekarang ini itu benar-benar dapat mengurangi potensi resiko yang terjadi ya. Dan last but not least, dengan melakukan audit checklist ini juga kita bisa melakukan conclude ya, apakah kontrol sudah dilakukan secara benar. Oke, berikutnya audit program juga berisikan tentang resource planning, bagaimana kita merencanakan resource apa saja yang diperlukan dalam melakukan program audit ini ya. Kemudian kita juga menentukan ya berapa sih waktu yang diperlukan ya untuk melakukan audit ini. Jadi kita juga bisa melakukan estimasi berdasarkan pengalaman audit sebelumnya. Nah, konsistensi ini sangat diperlukan dalam audit ya. Kenapa? Karena audit itu kan dilakukan secara kontinu ya. Apakah setiap tahun, apakah setiap per 2 tahun ya. Nah, jadi checklistnya ini dengan lakukan checklist maka kita bisa lakukan audit secara konsisten. Konsisten ini merupakan salah satu kunci kesuksesan ya. Dan konsistensi ini juga dapat menjadikan habit dan tentunya kalau kita sudah menjadi habit ini merupakan bagian dari apa yang dilakukan sehari-hari ya. Dan harapan audit ini juga merupakan bagian dari kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita ingin memastikan semua dilakukan dengan benar. Oke, terkait dengan audit plan itu ada harus melakukan beberapa hal, antaranya adalah engagement letter, kemudian background overview, materiality level, kemudian teknik yang digunakan seperti apa. Engagement letter ya, jadi engagement letter ini minimal untuk isinya ya, letternya itu berisikan tentang proses apa saja yang akan dilakukan ya, atau scope apa saja yang akan diaudit ya. Kemudian information aset apa saja ya yang tercover dalam audit ini. Kemudian juga kita harus memberitahu juga apa yang menjadi tujuan daripada audit ini. Oke, selanjutnya adalah tentang background overview ya. Jadi seorang auditor itu harus memahami benar ya tujuan dari assignment ya, dari tugas yang diembankan kepadanya ya, memahami ya, mencari tahu tentang background terkait dengan audit yang dilakukan ya. Kemudian memahami juga siapa saja yang berhak untuk melakukan pekerjaan ini ya. Kemudian mengidentify area yang akan diaudit ya. Kemudian juga melakukan analytical review prosedur ya, untuk memahami dengan baik ya bisnis proses yang berjalan saat ini.
Oke, information audit ini merupakan mempunyai peran yang sangat penting ya Bapak-Bapak ya, terkait dengan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul atau melakukan evaluasi terhadap kontrol yang sudah ada ya. Terkait dengan prosedur dan approach itu ada beberapa step yang harus dilakukan terkait dengan dengan sistem audit proses ya. Di antaranya adalah kita harus memahami ya, background ya tentang audit ini secara keseluruhan, kemudian memahami kontrol-kontrol apa saja yang sudah berjalan saat ini, kemudian mendevelop ya perencanaan audit ya, kemudian melakukan pengetesan kontrol ya, kemudian melakukan analisa, membuat summary evidence dan melakukan evaluasi ya setelah dan memberikan feedback tentunya. Oke, common tool yang digunakan dalam melakukan audit itu pertama tadi audit checklist ya. Checklist, terus melakukan interview ya, melakukan observation, membuat questionnaire ya, kemudian juga bisa menggunakan data statistikal ya, kemudian juga bisa menggunakan application dan program flowchart, dan tentunya juga didukung dengan aplikasi audit ya. Oke, ada yang ada istilah ada teknik yang digunakan sampling teknik ya. Jadi berkaitan dengan sampling teknik ini auditor harus define problem ya. Jadi di sini seorang auditor itu harus define aduan sampling ya, kemudian melakukan identifikasi measure ya dan requirement seperti apa, menentukan population size dan karakteristiknya, kemudian mempelajari kekuatan dan kelemahan dari internal control yang berjalan, dan decide the maximum error rate yang bisa diterima ya. Selanjutnya audit documentation. Ini kita mendokumentasikan engagement letter yang tadi kita buat yang di atas ya, kemudian melakukan dokumentasi tentang audit program dan report ya, kemudian melakukan dokumentasi terkait dengan communication ya, apakah dilakukan via email atau via meeting ya, kemudian ya, kita juga mendokumentasikan siapa saja yang merepresentasikan dari audit ini, dan confirmation receipt from the auditee, kemudian melakukan dokumentasi tentang observation, caution, dan juga extract data ya. Extract data ini artinya data-data yang kita peroleh, yang ketika kita melakukan audit. Oke, selanjutnya tahapan terakhir adalah kita melakukan audit report ya. Jadi audit report ini berisikan tentang executive summary dari audit yang kita lakukan ya. Terus juga kita menyimpan seluruh dokumentasi terkait dengan scope of work-nya ya, objektifnya apa ya, kemudian background seperti apa, kemudian detail finding ya juga kita simpan. Yang terakhir adalah kita juga menyimpan dokumentasi terkait tentang conclusion ya, untuk apa yang dihasilkan dari audit ini. Demikianlah pertemuan untuk pertemuan yang kelima ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.